Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sabrina. Saya kelas 1 AP2 Politeknik Negeri Balikpapan dengan NIM 9922450. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh Pak Baik. Yang pertama adalah agar manusia kembali memiliki etika moral dan sentuhan manusiawi dalam kehidupannya, maka penguatan spiritualitas perlu dilakukan. Nah, penguatan spiritualitas ini secara filosofis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, diperlukan proses pengaktualisasian akhlak Tuhan yang ada dalam diri setiap manusia. Lalu apa sih yang harus dilakukan oleh manusia jika ingin memiliki visi ilahi yang kokoh? Oke, nah untuk mencapai visi ilahi yang kokoh, manusia perlu 1. Mengenal dirinya sendiri. 2. Mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. 3. Belajar dari ajaran agama. 4. Berinteraksi dengan alam. 5. Berbuat baik kepada sesama. Nah, secara praktisnya, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Membaca kitab suci dan literatur spiritual. 2. Mengikuti kegiatan keagamaan. 3. Bergabung dengan komunitas spiritual. 4. Mencari mentor spiritual. Dan 5. Melakukan refleksi diri secara rutin. Dan yang perlu kita ingat itu, proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai visi ilahi. Dan yang terakhir, setiap individu memiliki perjalanan spiritual yang unik. Oke, dengan konsisten mengamalkan langkah-langkah yang di atas yang tadi saya sebutkan, diharapkan kita dapat semakin mendekati visi ilahi dan menjadi manusia yang lebih baik. Hasan Nasr juga menawarkan terapi spiritual untuk mengatasi problematika manusia modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan terapi spiritual ala Syed Hasan Nasr. Oke, seseorang intelektual muslim yang mendalami filsafat perennial melihat bahwa akar permasalahan manusia modern terletak pada hilangnya koneksi spiritual dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Oleh karena itu, beliau menawarkan terapi spiritual sebagai jalan keluar. Nah, terapi spiritual menurut Nasr bukan sekadar praktik meditasi atau ritual belakang, melainkan sebuah pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan manusia. Terapi ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan spiritual, emosional, dan intelektual dalam diri seseorang. 3 adalah setiap orang, sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai potensi, namun tidak semua orang mampu mengaktualisasikan potensi spiritual tersebut menjadi kesadaran spiritual. Sadar artinya tahu, mengerti, dan paham, lalu bertindak sesuai dengan tuntunan yang dipahaminya, bahkan ia menghayati makna di balik sikap yang didasari pemahaman tersebut. Oke, kesadaran spiritual dalam bahasa Islam sering disebut dengan al-wa'yu ar-ruhani atau kesadaran spiritual, atau al-wa'yu al-ilahi atau kesadaran ketuhanan. Menarik untuk dikaji lebih lanjut mengapa kesadaran spiritual disamakan dengan kesadaran ketuhanan. Oke, konsep kesadaran spiritual dan kesadaran ketuhanan memang seringkali digunakan secara bergantian, terutama dalam konteks Islam. Nah, mengapa keduanya disamakan? Pertama, Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Dalam Islam, Tuhan atau Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk manusia. Segala potensi dan kemampuan yang ada pada manusia berasal darinya. Oleh karena itu, kesadaran akan potensi diri sejatinya adalah kesadaran akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Nah, tujuan akhir hidup manusia dalam Islam adalah untuk kembali kepada Tuhan. Oke, proses menuju tujuan ini melibatkan upaya untuk mengenal Tuhan lebih dekat dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesadaran spiritual berarti memahami dan merasakan hubungan ini secara mendalam. Dengan kata lain, kesadaran spiritual adalah kesadaran akan keberadaan Tuhan dan hubungan kita dengannya. Oke, beberapa implikasi dari persamaan ini adalah 1. Pentingnya ibadah.
Ibadah adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual. 2. Nilai moral yang tinggi. Orang yang memiliki kesadaran spiritual cenderung memiliki nilai-nilai moral yang tinggi pula. Yang ketiga, ada ketenangan batin. Kesadaran spiritual memberikan ketenangan batin dan kepuasan hidup yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis. Nah, pengalaman akan kehadiran Tuhan adalah fenomena yang kompleks dan multidimensi. Psikologi menawarkan berbagai perspektif untuk memahami pengalaman ini, mulai dari aspek kognitif, emosional, hingga sosial. Penting untuk diingat bahwa pengalaman religius bersifat sangat pribadi dan unik bagi setiap individu. Oke, bagaimana sih Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis? Perspektif sosiologi dalam memandang bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat memberikan penekanan pada aspek sosial dan budaya dari praktik keagamaan. Nah, sosiologi agama melihat agama tidak hanya sebagai sistem kepercayaan pribadi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dinamis. Oke, bagaimana Tuhan dirasionalisasikan dalam perspektif filosofi? Nah, pertanyaan mengenai keberadaan Tuhan telah menjadi perdebatan filosofi selama berabad-abad. Para filsuf telah mencoba merasionalisasi konsep Tuhan dengan menggunakan logika dan penalaran. Mereka berusaha mencari bukti-bukti yang dapat mendukung keberadaan Tuhan atau setidaknya menunjukkan kemungkinan adanya Tuhan. Filsafat menawarkan berbagai perspektif dan argumen yang dapat membantu kita merenungkan pertanyaan ini. Namun pada akhirnya keyakinan akan keberadaan Tuhan seringkali didasarkan pada iman dan pengalaman pribadi, bukan semata-mata pada bukti-bukti rasional. Selanjutnya ada konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Nah, teologi adalah studi sistematis tentang Tuhan dan agama. Jika filsafat mencoba mendekati konsep Tuhan melalui akal dan logika, maka teologi lebih berfokus pada wahyu, kitab suci, dan tradisi agama sebagai sumber pengetahuan tentang Tuhan. Nah, teologi menawarkan perspektif yang unik dan mendalam tentang konsep Tuhan. Dengan mempelajari teknologi, kita dapat lebih memahami makna kehidupan, memperkuat iman, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama. Materi nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tajalliyat Tuhan? Nah, tajalliyat Tuhan adalah sebuah konsep dalam tasawuf yang mengacu pada manifestasi atau penampakan Tuhan di alam semesta. Ini adalah cara untuk memahami bagaimana kehadiran Tuhan dapat dirasakan dan dipahami melalui segala ciptaannya. Konsep tajalliyat memberikan pandangan yang unik tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih menghargai keindahan dan keagungan ciptaan Tuhan serta semakin mendekatkan diri kepadanya. Baik, ini yang keenam atau yang terakhir. Memaksanya untuk tunduk pada tuntunan kesenangan jasmania, seringkali terjadi konflik internal dalam diri manusia antara dorongan spiritual dan material, sehingga dalam khazanah Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia, yaitu an-nafs, al-mara, bisu atau jiwa yang tergerak melakukan keburukan, an-nafs al-lawamah, jiwa yang selalu mencela diri, dan an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, apa sih yang harus dilakukan oleh manusia? Nah, konflik antara dorongan spiritual dan material memang menjadi tantangan besar bagi setiap manusia. Sebutkan kondisi manusia dalam menghadapi konflik ini, perjuangan melawan nafsu memang tidak mudah. Namun dengan usaha yang konsisten dan tulus, kita dapat mencapai kemenangan. Ingatlah bahwa Allah SWT selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah atas kamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara, dan kamu telah berada di tepi neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.
Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya.